Indahnya Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Mei ya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Nah, anak-anak sudahkah disiapkan buku paketnya beserta alat tulisnya? Ya, kalau sudah disiapkan, nah marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada minggu lalu Bu Mei sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca bab 2 ya, yaitu indahnya Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Nah, sebelum kita masuk ke Ar-Razzaq dan Al-Wahhab, sebelumnya Bu Mei ingin bertanya kepada kalian. Nah, apa toh pengertian atau arti dari Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99 ya. Nah, kalau kita tatap muka ya, setiap hari Selasa kalian membaca Asmaul Husna sejumlah 99. Nggih, anak-anak, meskipun daring nggih, kalian juga harus tetap melaksanakan pembiasaan pagi di rumah. Oke? Nah, anak-anak, pada bab 2 ini kita akan mempelajari 2 Asmaul Husna ya. Yang pertama adalah Ar-Razzaq. Ya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 11. Anak-anak, sekarang pengertian dari Ar-Razzaq. Nah, apa arti dari Ar-Razzaq, anak-anak? Ar-Razzaq artinya Allah Maha memberi rezeki ya. Bu Mei ulangi, Ar-Razzaq artinya Allah Maha memberi rezeki. Allah menjamin rezeki semua makhluk. Allah memberikan rezeki sesuai kebutuhan makhluknya. Allah memberikan rezeki kepada semua manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Nah, anak-anak, lihat burung yang berterbangan di angkasa itu juga sudah dijamin rezekinya oleh Allah, diberi makan juga oleh Allah. Sekarang yang kedua, dasar nama dan sifat Allah Ar-Razzaq. Anak-anak silahkan disimak buku paketnya ya. Kalian baca juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Nah, inilah yang menjadi dasar nama sifat Allah Ar-Razzaq. Nah, anak-anak, sebagai contoh ya, manusia makan nasi. Nasi itu asalnya dari mana? Ya, dari beras. Beras dihasilkan oleh padi yang ditanam oleh petani. Nah, tanaman padi yang subur akarnya akan menjulur ke dalam bumi untuk mengambil sari tanah. Demikianlah cara Allah memberikan rezeki kepada manusia ya. Nah, anak-anak, sebagai anak muslim
kita harus meneladani sifat Ar-Razzaq ya. Kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memberi kesempatan kepada yang lain untuk memperoleh rezeki. Lah, Nak, rezeki itu bukan hanya berupa materi ya. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, keselamatan, dan juga ilmu. Nah, contoh kalian meneladani sifat Ar-Razzaq yaitu mengajari adik atau teman kalian yang sedang mengalami kesulitan belajar. Dengan demikian adik atau temanmu itu akan memperoleh rezeki berupa ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau anak-anak itu diberi kelebihan, kalian itu pandai, nah itu kalian harus mau mengajari temanmu atau adikmu yang belum bisa ya. Jadi jangan pelit. Begitu ya, Nak ya. Sekarang halaman 12 ya. Asmaul Husna yang akan kita pelajari yang nomor 2 adalah Al-Wahhab. Nah, sekarang pengertian dari Al-Wahhab. Apa artinya Al-Wahhab, anak-anak? Ya, betul sekali. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi ya. Bu Mei ulangi, Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya itu tanpa batas, tak terukur, dan tak ternilai. Tak ada satupun di muka bumi ini yang bisa menyamai pemberian dari Allah ya. Tak ada yang bisa menghitung anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan berbagai kasih sayang dan kenikmatan kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman kepadanya maupun yang mengingkarinya ya. Yang mengingkari Allah pun selama hidup masih diberi nikmatnya, karena Allah itu Maha Pemurah Tapi nanti kalau di akhirat jangan ditanyakan ya, nanti di sana akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena barang siapa yang mengingkari nikmat Allah itu akan mendapatkan siksa yang pedih nanti ketika di neraka. Begitu sayang ya. Kalau di bumi, kalau selama ini masih hidup, masih diberi nikmat kepada Allah ya, dari Allah, diberi nikmat dari Allah. Begitu maksudnya. Nah, lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah agar semua hambanya itu saling menolong antara satu dengan yang lain ya. Jika ada saudara atau teman yang mengalami kesulitan, kalian harus membantunya. Sekarang yang kedua, dasar nama dan sifat Allah Al-Wahhab ya. Kita baca potongan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Indahum hazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Artinya, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Quran surat 1 ayat 9. Nah, contohnya anak-anak, Allah memberi awan di langit agar manusia di bumi dapat ternaungi ya, agar dapat terlindungi, agar air hujan juga kembali turun ke bumi sehingga tanah dapat menjadi subur. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita karunia berupa harta yang banyak, kita harus bisa meneladani sifat Al-Wahhab. Nah, caranya bagaimana? Ketika kita mempunyai harta yang banyak, kita harus mau membagi sebagian karunia yang kita miliki kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan dengan ikhlas, tanpa mengharap imbalan. Karena sesungguhnya sebagian harta yang kita miliki itu adalah milik
mereka. Mereka siapa? Nggih tadi seperti fakir miskin nggih dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita harus memberikan sumbangan kepada mereka nggih, harus dengan ikhlas. Tidak boleh kita bersedekah itu hanya untuk apa? Ingin mendapatkan pujian ya. Ben dilem orang. Wah, kalau apik ya gelem sedekah ngekei sumbangan senilai uang banyak. Nah, itu tidak boleh. Kita bersedekah itu hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ya Nak ya, cara kita meneladani sifat Al-Wahhab. Kemudian tugas kalian di rumah yaitu mengerjakan penilaian autentik 1 ya. Romawi 1 dan 2 jawabannya saja di buku tugas kalian nggih. Setelah selesai mengerjakan jangan lupa kirim ke Bu Mei ya, Japri ke Bu Mei ya. Bu Mei ulangi, tugasnya adalah mengerjakan penilaian autentik halaman 13 dan 14 Romawi 1 dan 2 jawaban saja, kirim Japri ke nomor Bu Mei nggih. Demikian tadi ya penjelasan dari Bu Mei. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Bu Mei mohon maaf yang setulus-tulusnya nggih. Tetap semangat nggih, kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.